seorang koruptor, bagian pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Jonathan Christie menorehkan prestasi terbaik di tahun 2024 dengan menjuarai All England, salah satu turnamen bulu tangkis bergengsi. Di final, Jojo mengalahkan Anthony Ginting yang sekaligus mencatatkan sejarah baru, yakni mengakhiri penantian 30 tahun atas gelar tunggal putra sekaligus All Indonesian Final di turnamen All England 2024. We made history again after 30 years, All Indonesian Final. That it's very meaningful for me, for Indonesian men's singles, also maybe with Anthony and with the coaches. Maka tak heran bila Jojo menyebut lawan duelnya Anthony Ginting sebagai aktor lain di balik kesuksesan tunggal putra Indonesia di All England 2024. All Indonesian Final di tunggal putra All England terwujud usai Anthony menekuk pemain nomor 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, melalui laga penuh drama. Tiket Anthony ke final All England mempertemukan kembali dengan Jojo menjadi duel ke-10 kalinya di lapangan. Sebelumnya, Anthony tercatat 6 kali menang atas 9 kali duel dengan Jojo. Saya juga senang bisa bareng sama teman-teman menciptakan sejarah baru bagi tahun ini di Palembang. Di puncak turnamen All England 2024, Jojo dan Anthony mempertontonkan duel yang patut diperhitungkan. Kita lihat bagaimana jatuh bangunnya Ginting yang selama ini selalu dikalahkan oleh Axelsen. Jojo juga sedang membuktikan bisa disejajarkan dengan elit-elit yang lain. Prestasi tertinggi di All England juga diraih ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang berhasil mempertahankan gelar. Dua gelar tunggal putra dan ganda putra dari All England jadi pelepas dahaga atas minimnya prestasi bulu tangkis Indonesia. Di tahun 2023, untuk kali pertama, Indonesia gagal meraih medali emas di ajang Asian Games. Setali 3 uang, di turnamen individu BWF World Tour 2023, Indonesia hanya meraih 13 gelar dari 30 turnamen. Terpuruknya prestasi bulu tangkis Indonesia berlanjut. Dari 6 turnamen awal BWF World Tour 2024, Indonesia hanya meraih 1 gelar juara. Prestasi moncer di All England harus jadi momen kebangkitan bagi jawara bulu tangkis Indonesia untuk menuju ajang lebih bergengsi, Olimpiade Paris 2024. Saya sudah bersama juara tunggal putra All England 2024, Leonardus Jonathan Christie, dan runner-up tunggal putra All England Anthony Sinisuka Ginting. Hai, yeay, menang All England. Untuk Jojo rasanya bisa dapat double congratulations. Karena menang All England dan juga rasanya bolehlah dibilang a newlywed. Baru Desember ya? Baru Desember. Dan triple congratulations karena ternyata saya dengar sudah mau punya baby. Iya. Dalam kandungan. So triple congratulations. Jackpot kamu, Jo. Puji Tuhan. Apa kabar, Oni? Baik, Mbak. Puji. Aku seneng kalau dia udah ketawa ngakak gini. Karena dia tahu pasti sebentar lagi akan ada sesuatu untuk dia. Tahu nggak, Jo? Aku mau disclaimer dulu ya. Karena melihat ada video ditanya ke Oni, gimana perasaannya? Oni jawabnya begini, kita lihat dulu nih. Ya, senang. Gimana sih? Apa ada rasa lain gak gitu selain senang? Ya udah gitu. Ya Allah, hanya mulu.
Ya Allah, nanya gitu melulu. Jadi lu marahnya kenapa? Emosi karena pertanyaan atau yang nanya? Dua-duanya sih kayaknya. Enggak, jadi kalau di turnamen gitu biasa tuh, apalagi mungkin yang kemarin di All England, jadi setiap abis menang tuh kita masuk ke mix zone tempat wawancara gitu, dan kebetulan di situ itu tadi video wawancara terakhir sama media kita, media PBSI dan media Indonesia beberapa juga ada yang datang. Dan selalu nanya ya, apa perasaannya? Iya, jadi dari total mungkin ada 8 atau berapa wawancara, interview, sama semua. Pertanyaannya mirip-mirip semua. Yang satu, gimana perasaannya? Kedua, sama. Ketiga, sama. Dan yang terakhir sampai ke 8 gitu. Kayak jawabnya, aduh, capek juga. Makanya aku mau disclaimer, aku gak akan nanya gimana rasanya. Daripada bilang, oh ya Allah, nanya itu dulu. Baiklah, kalau gitu pertanyaanku adalah, lain kali sebelum aku lupa. Kalau ditanyain gitu, semoga kalian akan selalu jadi juara. Amin. Kan pasti ditanya dong, gimana perasaannya. Nanti jawabannya gini aja, Oni. Lu kan agak belagu orangnya kan. Jadi kamu bilang gini aja, menurut Ngana. Gimana rasanya jadi juara? Menurut lo? Kita latihan. Gimana rasanya? Gimana rasanya jadi juara? Menurut Ngana? That's good. Kalau gitu pertanyaanku gini. Kalian kan bersahabat. Bagaimana rasanya Jojo mengalahkan sahabat sendiri? Apakah ini sebuah pengkhianatan terhadap persahabatan? Ya sebenarnya bukan pertama lah, maksudnya ini pertandingan ke-10 tadi juga. Dan mungkin di final udah 2 atau 3 kali kayaknya. Serius ya dia ya? Iya benar. Sempat Ginting yang menang juga, sempat saya menang juga. Jadi memang ya kalau udah ketemu di lapangan ya udah jadi musuh lah gitu. Tapi setelah itu ya udah biasa lagi. Ini sejarah 30 tahun akhirnya kita punya pemenang tunggal putra di All England. 30 tahun loh. Kalian aja belum lahir waktu kita merayakan kemenangan itu. Dan mengulang juga sejarah All Indonesian Final. Sebenarnya banyak orang yang mengatakan ini bisa terjadi berkat Anthony Ginting mengalahkan Axelsen. Jojo juga ngerasa itu nggak? Iyalah, ada beberapa faktor lah pasti untuk bisa terjadinya seperti All Indonesian Final juga. Gitu. Mengalahkan Axelsen tuh sesuatu yang pernah Oni rasakan nggak? Karena kan selama ini dia 4 tahun terakhir ini Axelsen unbeatable. Tetapi bisa dikalahkan oleh seorang Anthony Ginting? Ya memang sebelumnya sempat ngalahin juga sih. Maksudnya kayaknya terakhir di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Ya itu kan 4 tahun yang lalu. Iya 4 tahun lalu, berarti maksudnya ya pernah mengalahkan. Tapi setelah 2020 sampai kemarin terakhir itu memang Axelsen lebih dominan. Cuma kan maksudnya yang saya selalu tanamkan sama saya pribadi dan mungkin setiap abis match kan ada interview segala macam, suka ditanya besok lawannya si A nih gimana menurut kamu gitu, kansnya atau ya harapannya gimana. Ya pasti setiap musuh, siapapun lawannya kalau udah masuk lapang ya punya chance yang sama sih. Dan yang terpenting itu tadi gimana kita bisa mempersiapkannya sebelum matchnya gimana, terus sampai di lapangannya gimana kita bisa kontrol manage semua problem struggle di lapangannya dengan baik apa enggak. Dan kalau kita bisa, ya itulah kita bisa jadi pemenang. Ya Oni, tapi kan ekspektasi orang tuh sebenarnya sangat terukur ya untuk kalian berdua. Apalagi mau Oni akan melawan Axelsen. Itu sebenarnya semua orang udah rasanya ya agak sedikit pasti menang Axelsen lah. Karena dia selama ini selalu menang gitu. Tapi ternyata tetap dia Oni yang menang. Jujur deh, sebenarnya yakin nggak bisa ngalahin Axelsen? Jujur, ya itu kan tadi kata Mbak Rosi ekspektasi orang. Ya itu biarin orang aja yang ekspektasi kayak gitu. Tapi memang ya kita kalau punya ada pikiran nggak yakin nih. Ya kita udah kalah duluan gitu sebelum bertanding gitu. Jadi kayak ya pasti ada. Apalagi kayak mungkin beberapa pertemuan sebelumnya nggak pernah menang gitu ya. Udah berapa lama, udah berapa banyak. Cuman kalau kita timbulin satu pikiran itu ke diri kita sendiri ya kita udah kurang minus duluan gitu. Padahal kan kita masuk 0-0 nih. Tapi kalau kita punya pikiran kayaknya bakal kalah, ya udah kalah dulu gitu sebelum bertanding. Jadi ya siapapun lawannya sih ya
punya chance dan harapan. Kira-kira buat Jojo, tadi Jojo udah jawab. Oni itu dianggap karena bisa mengalahkan Excelsen yang selama 4 tahun ini atau dianggap tidak terkalahkan itu membuka jalan Jojo untuk juara. Oni juga merasa bahwa Jo bisa juara tuh karena gue juga loh. Enggak lah, maksudnya dari perjalanan kita masing-masing sampai di final juga kita punya struggle-nya masing-masing gitu. Maksudnya dari babak pertama sampai kita semifinal dan kita sampai di final ketemu. Ya maksudnya lawan-lawan itu semua juga bagus-bagus juga gitu. Bukan cuma saya menang lawan Axelsen, Jonathan juga sebelum-sebelumnya juga lawan Rubber juga. Ketemunya lawan-lawannya ketat juga. Jadi ya itu tadi saya bilang kita sama-sama punya race-nya masing-masing. Saya sampai semifinal ketemu, semifinal terakhir juga Rubber lawan Prancis ya. Jonathan juga sampai di 8 besar Rubber, di semifinal juga Rubber. Ya maksudnya kalau kita ya apa ya, kita punya race-nya masing-masing lah jadinya. Hanya Jojo dan Oni tahu lah, sadar ya bahwa sebenarnya dengan di All England ini you guys benar-benar dianggap ya udah nggak bakal juara gitu kan. Orang underestimate, tidak ada ekspektasi, merasa itu ya. Nah kalau misalnya Anda punya kepercayaan diri bahwa ini punya skill, semua lawan sama meskipun itu seorang Excelsen atau nama-nama besar lainnya. Kalau gitu prestasi untuk memenangkan All England Anda berdua sana kok baru sekarang? Kenapa? Ada apa gerangan? Ya balik lagi sebenarnya setiap pertandingan memang nggak mudah gitu. Jadi apalagi sekelas turnamen All England, turnamen tertua di dunia untuk bulu tangkis, pasti ada pressure-nya sendiri, ada ekspektasinya sendiri juga. Jadi memang nggak mudah untuk jalan itu. Dan saya sama Ginting juga beberapa kali sudah ikut All England juga. Dan ya kenapa nggak muncul? Kenapa tidak menjadi juara waktu itu? Ya mungkin rezekinya kemarin. Iya. Ya kalau kita ngomong ininya ya. Iya. Cuman maksudnya ya nggak ada hal-hal kayak gitu kayaknya kita nggak bisa jawab juga sih jujur. Maksudnya dari persiapan, dari latihan, mungkin dari semua segala macam yang kita lakuin di All England sebelumnya ya sama-sama lah ya, mirip-mirip lah. Gitu. Menurut Jojo sama Oni ini menjadi tetap best performance sama dengan yang lain atau memang dengan menjadi juara ini Anda merasa bahwa ya ini memang my best performance dan jadi juara? Karena bisa aja kan sebenarnya ya kemarin-kemarin nggak juara ya karena memang performance-nya tidak bagus gitu. Jadi gimana mengkualifikasikannya? Ya kalau menurut saya, kalau dari performance ya, kita ngomong performance bukan soal hasil. Sebenarnya sih sama, maksudnya nggak ada perbedaan sama sekali. Dari Cuman sisi performance kalian? Performance ya, tapi yang kita rasain, mungkin saya juga ngelihat beberapa match-nya Ginting, match saya juga. Waktu di All England kemarin mungkin kita dapat auranya untuk ya lebih termotivasi lah. Termotivasi dalam arti pengen berjuang lebih mati-matian lagi dari biasanya gitu. Jadi itu hal yang mungkin membedakan sedikit lah. Tapi kalau dari keseluruhan untuk performance sih kita sepertinya nggak jauh berbeda dari pertandingan-pertandingan yang biasa. Atau mungkin saya mencoba melihat hal lain. Apakah ada dari sisi support yang berbeda? Kalau secara skill performance Oni sama Jojo merasa sama. Yang kemarin-kemarin juga my best performance. Tapi kenapa sekarang juaranya? Kenapa enggak, kalau bicara soal best performance, kenapa enggak yang dari dulu? Apakah ada support yang berbeda? Sekarang ada semacam sports science, ada tentang psikis, ada support yang berbeda kah? Ya pastinya ada, karena untuk menjelang Olimpiade juga kan dari PBSI membangun ada namanya tim ad hoc. Itu tim ad hoc untuk Olimpiade. Untuk Olimpiade. Tapi untuk road to Olimpiade gitu. Jadi pertandingan-pertandingan dari mulai awal tahun ini ya sudah berjalan gitu. Dan ya saya juga ingin berterima kasih juga kepada ketua tim ad hoc Pak Fadil yang udah menyediakan lah dari segi sport science, terus dari segi psikologi juga, karena itu hal yang nggak pernah kita pikirkan pengaruh, tapi sangat-sangat berpengaruh. Ya, gitu. Exactly. Itu hal-hal yang mungkin support. Karena skill kan misalnya itu memang bisa dilatih, tapi kan pasti harus ada support factor lainnya kan, dan itu tadi Oni sempat
mengatakan kelihatannya kecil, tapi itu pengaruh yang luar biasa. Ya mungkin yang saya rasain pribadi karena maksudnya semenjak tim ad hoc ini udah dibentuk, saya sering kayak diskusi juga sama sport science, sama psikologinya juga segala macam. Jadi ya psikologi itu kan mempengaruhi mental juga lah. Jadi dia ada input, kamu tuh orangnya gini, harus kayak gini. Jadi kayak yang sebelumnya kita nggak pernah pikir, gue tuh gini, gue tuh gini. Jadi ada solusinya kayak gimana. Contohnya gimana nih? Contohnya apa ya? Mungkin ya kayak ada pikiran, misal nih contoh kayak misalnya di dalam lapangan kita udah leading, terus musuh mau nyusul segala macam, pasti ada, kesusul nih. Nah itu sama psikolog jangan ada pikiran gitu timbul gitu. Meskipun ada timbul, tapi kita yang harus patahin sama pikiran positifnya. Itu maksudnya, itu kan hal kecil kan, maksudnya kayak sepersekian detik. Yang harus diputusin. Harus kita benar-benar mantepin di saat itu. Dan setiap individu berbeda penanganannya kayak harus punya mantranya masing-masing ya? Iya, harus punya caranya, tahu, ya harus kenal dirinya sendiri dulu gitu. Baru kita tahu solusinya mesti apa gitu. Gak bisa memakai cara yang sama ya, kayak untuk orang yang berbeda. Sama Jonathan pasti ininya beda, masalahnya beda, sama solusinya juga pasti beda. Itu yang membentuk kalian berdua tidak saja menjadi atlet dengan skill yang harus terus dilatih tentu ya, tapi ada support system yang juga bisa memaksimalkan skill itu saat di lapangan. Aku mau kembali soal Excelsen karena On ini dianggap bahwa ya bisa mengalahkan Excelsen yang membuat jadi ada All Indonesian Final dan mengantarkan sahabatmu menjadi juara. Oni merasa nggak waktu itu dianggap bahwa juri kayaknya berpihak pada Oni karena ada foto dari Yves Lacroix itu bolanya nyangkut di net tapi jurinya bilang enggak. Itu nggak tahu sih jujur, karena kadang momen-momen gitu juga Ju ya? Susah ya nggak tahu, maksudnya itu foul kah atau apa, kita juga nggak tahu karena kadang kalau di posisinya Excelsen juga mungkin kita sama ngerasain itu foul. Tapi kalau di posisi kita nggak tahu apa karena kan keputusan dari wasit kan. Cuman kalau dari saya pribadi sih saya nggak ngerasa ada nyentuh net sedikit pun karena kan berasa gitu kalau kita mukul net segala macam. Cuman ya mungkin itu tadi ya udah rezekinya atau mungkin jalannya. Jalannya sih. Mungkin Karena sih jalan flashback juga waktu itu Hong Kong kayak lu juga pernah. Iya pernah juga. Dirugikan oleh wasit. Dirugikan itu poin-poin penting juga. Poin-poin penting juga maksudnya di poin-poin kritis terakhir gitu. Maksudnya yang saya bilang tadi kadang kita nggak bisa bilang itu kayak gimana sih. Jadi memang mungkin udah jalannya juga. Karena kan wasit juga mesti mutusin langsung itu foul atau gimana gitu kan. Jadi ya mungkin ya udah jalan. Jadi pernah juga ya merasa ada keberpihakan wasit? Beberapa kali lah. Cuma bukan berpihak sih, maksudnya tapi mungkin memang keputusan wasit saat itu aja sih. Ya. So, jadi kalau waktu Jojo menang dari kamu, ada keberpihakan wasit nggak menang? Enggak. Bagaimana rasanya mengalahkan sahabat sendiri? Saya sudah bersama juara All England 2024, Jonathan Christie. Yang saat ini peringkatnya naik jadi posisi kelima versi BWF. Dan hadir juga pemenang medali perak All England 2024, Anthony Ginting, yang peringkatnya di BWF justru di atas Jojo, yaitu di posisi ketiga. Masa yang peringkatnya lebih tinggi dikalahin? Kasih dulu aja. Excelsen peringkat 1 kalah. Oh iya. Sebenarnya waktu All Indonesian Final ya, aku biasanya memang nggak mau nonton itu lebih karena takut sport jantung. Kalau misalnya Indonesia lawan Denmark, Indonesia lawan siapa gitu. Tapi udah All Indonesian Final tuh aku langsung bilang gini, udahlah ini mas sweet aja lah udah. Jadi sebenarnya beneran nggak nih? Beneran tanding atau kan ada sempet luka ya kan di game keberapa tuh? Berdarah. Drama nggak tuh? Aduh drama. Enggak drama. Ya fair lah, maksudnya kita bertanding seperti biasa juga. Sama-sama pengen menang lah. Siapa yang nggak mau juara All England? Iya. Bener. Ada rasa nggak? Udahlah kali ini kasih Joe dulu atau Joe
Belum tentu Mbak, tahun depan bisa final lagi. Iya. Susah banget. Iya. Ini kita All England Kita aja masih- berapa ya? Iya, All England ke Nggak tahu deh udah 6 apa? ke-7 baru Ke-7 masuk gitu. final, kebetulan puji Tuhan kemarin. Iya. Iya makanya kan tadi aku tanya sudah begitu sering ngikutin All England kenapa baru sekarang? Makanya kenapa baru sekarang masa ngalah? Iya, mungkin bener juga. Kirain, oh udahlah baru merit kan Jojo, jadi lumayan lah nomor 1 buat balik modal. Balik modal. Terus yang mau merit nih butuh modal juga. Kapan tunangannya? Ada deh. Tunangan. Kan baru tunangan kan mau merit? Februari tunangan. Tanggal? Duh lupa lagi. All England tahu tanggal berapa, game-gamenya kapan match tahu dari tanggal berapa, tunangan sama calon istri nggak inget. Siapa namanya tunanganmu? Mitzi. Coba dipertimbangkan sekali lagi. Kalau tanggal pertunangan saja dia tidak bisa ingat. Coba, think it over. Tapi inget rasanya tenang. Ingat momennya. Oh, momen waktu tunangan. Iya momen waktu tunangan maksudnya. So, gimana? Aku melihat berdua tanding, mengulang sejarah 30 tahun lalu. Tegangnya sama nggak? Dengan misalnya Oni ngelawan Excelsen dan Oni harus melawan Jojo, tegangnya beda dong ya? Tegangnya beda sih. Memang waktu lawan negara-negara lain sih emang lebih tegang sih. Karena maksudnya kita jarang ketemu jadi pasti kan musuh juga ada perubahan apa nih yang kita nggak tahu. Atau dia juga pasti mempelajari kita. Kalau kita maksudnya tiap hari latihan bareng. Terus juga ya sama teman sendiri juga yang dalam arti udah final. Ya bukan yang nggak mau menang ya, maksudnya siapapun pemenangnya pasti buat Indonesia juga, buat tunggal putra juga gitu. Jadi apa ya? Jadi ya senang juga beda gitu. Ya? Level depresi, level stresnya lebih kecil, lebih sedikit ya. Kalau Jojo juga gitu? Sama sih. Jadi pas kemarin udah semifinalnya kan Ginting main duluan. Pas udah Ginting menang, pas saya juga menang jadi ya beda gitu loh. Lebih lega. Feelingnya lebih udah kita ya Indonesia gitu yang menang. Ya itu yang tadi gue bilang siapapun, sebenarnya sweet-sweetan aja ya. Iya. Siapapun yang menang Indonesia yang bangga ya. Iya. Ada buat Oni sendiri, tadi kan enggak lah aku juga mau menang. Kan biasanya kalau ketemu berdua yang paling sering menang siapa? Ketemu di Berdua. pertandingan, Oni sama ya menang kalah lah ya. Kalau iya. yang paling banyak Kalau pertandingan kan head to head, tadi menang Ginting head to head. selalu menang Di pertandingan ya. unggul. Lebih unggul. Oni nggak punya excuse ya, baru ngalahin Excelsen, capek. Enggak lah, justru abis ngalahin Arsenal maunya langsung juara kan. Tanggung gitu. Kalahnya sama Jojo yang peringkatnya di bawah gue gitu. Agak sedikit merasa Apa tuh? terhina. Enggak lah. Ya memang inilah maksudnya bisa jadi apa ya namanya, kayak teka-teki juga lah di olahraga gitu Mbak. Maksudnya mau siapapun lawannya, mau ranking 1, mau sebelumnya menang berapa puluh kali gitu. Maksudnya kalau besok ketemu ya punya chance-nya sama-sama lagi gitu. Kita mulai dari 0-0 sama gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, kalau kita bisa prepare diri kita dengan baik, bisa masuk ke lapangan, siap semuanya. Di lapangan juga tadi bisa jaga maintenance mental pikirannya, terus pola permainan segala macem. Ya bisa menang gitu siapapun lawannya gitu. Jadi skill nomor 1, tapi suasana hati dan mental itu sebenarnya juga sangat penting ya. Mempengaruhi juga sih. Waktu kalau kita belajar dari Olimpiade 4 tahun lalu ya kalau nggak salah memasuki COVID itu kan ada cerita yang nggak menyenangkan ya. Termasuk tragis sih, sudah sampai di All England terus disuruh pulang karena dianggap satu pesawat dengan yang terkena COVID gitu. Itu pengalaman 2000 waktu itu jadi semacam ini nggak waktu kalian berangkat? Mengingat-ingat itu atau aku nggak mau pikirin itu? Ya itu kejadiannya kalau boleh cerita sedikit, itu pas banget aku sempet bertanding dulu. Ya betul. Pas banget itu aku beres tanding, abis menang, terus tiba-tiba referee datang ke tempat backstage. Terus dia bilang tim Indonesia udah nggak boleh bertanding lagi. Loh kenapa? Ya katanya setelah ditelusuri katanya penerbangan dari Turki ke Birmingham ada satu pesawat dengan yang terkena COVID gitu. Padahal kursinya tuh ya nggak tahu jauh banget gitu misalnya. Tapi tetap seluruh atlet tuh nggak boleh main gitu. Lah sedangkan kan saya sudah bertanding. Berarti semuanya dong kena. Semuanya dong. Nah jadi di situ juga ya sempat
kayak kecewa juga. Tapi ya setelah ya beberapa tahun setelah itu ya COVID juga sudah berlalu ya udah nggak ada pemikiran itu sih. Pengalaman buruk yang waktu itu buat Oni diingat-ingat apa semacam kadang-kadang kan ada pengalaman buruk kita mau balas dendam tapi in a good way, balas dendam dalam arti spirit bahwa mau memutarbalikkan pengalaman buruk itu menjadi pengalaman kemenangan. Yang All England 4 tahun lalu? Ya gimana ya? Ya sama sih. Kayak Jonathan kan sempat main. Saya kan lagi siap-siap main tuh di kamar, lagi habis makan malam, di malam beresnya. Terus dia pulang. Juga, Ting, pulang kita nggak boleh main. Seriusan lu? Gue baru mau berangkat ini. Baru mau berangkat gitu. Iya seriusan semuanya suruh pulang. Maksudnya nggak boleh main lagi tim Indonesia katanya karena yang tadi dijelasin. Padahal baru mau main. Kayak gitu banyak orang pada umumnya sering trauma. Atlet tuh boleh trauma nggak sih kalau gitu-gitu? Kalau saya sih enggak sih. Jangan ya? Trauma juga enggak. Maksudnya ya tadi karena kita mungkin udah sering dalam fase kayak menang kalah. Jadi kayak mungkin lebih mudah berbesar hati gitu loh Mbak. Jadi kayak misalnya ya mungkin ya bukan rezekinya. Kalau kita mau ngomong enaknya aja, gampangnya aja bukan rezekinya. Jadi ya udah kita siapin lagi buat next turnamen. Karena kan di badminton turnamen ini terus-terusan nih. Kalau kita nggak bisa recover kalau nggak bisa move on kalau anak sekarang ya nggak bisa recover terus. Kayak kalau nggak bisa recover perasaannya itu ya berpengaruh ke turnamen berikutnya. Kalau boleh tahu tapi ada nggak pengalaman yang menurut Jojo atau Oni itu pengalaman yang paling terburuk sepanjang sejarah sampai saat ini perjalanan badmintonmu? Ada sih, pasti ada. Cuman pasti berbeda-beda juga gitu. Ada ya di pertandingan tertentu yang kayaknya kita udah prepare bagus banget. Kita rasa kayaknya bisa nih di pertandingan ini untuk at least menampilkan yang terbaik. Ya, karena kan kalau misalnya kalau menang tuh udah pastilah itu pengalaman terbaik. Apa yang dengan pengalaman yang the best? Oh pasti ya menang lah, menang ini. Ono. Yang lu ketiduran. Oh, ya itu kayaknya itu awal itu nggak mungkin kali. Lupa lah kayaknya. Ya itu bisa dibilang sih. Apaan tuh? Jadi waktu pertama kali ini pertandingan, masih junior lah, masih junior baru masuk banget di PBSI kan. Terus adalah kita dikirim untuk ke Eropa gitu, pertandingan di Eropa lah gitu. Aku baru pertama kali tuh ke Eropa kan, nggak tahu apa sih namanya jet lag segala macam tuh nggak ngerti lah. Tidurnya ya polos aja pagi. Ngantuk tidur aja. Ngantuk tidur aja polos gitu ngantuk. Nah sedangkan waktu itu masih bertanding satu hari tuh 2 sampai 3 kali. Karena masih pertandingan yang bawah lah gitu. Pertandingan pertama menang, pulang dulu. Padahal jedanya gak terlalu jauh, paling cuma beda 2 jam gitu kan. Udah pulang tidur, pas bangun kaget dapat telepon. Jonathan kamu di mana nih segala macam. Ini kamu udah harus main. Hah? Panik saya. Bener-bener panik. Wah itu sampai nangis sih. Jujur di situ sampai nangis. Maksudnya ya udah jauh-jauh datang ke Eropa, udah sempat main. Karena ya itu saya nggak pengetahuan jet lag. Jadi ya udah asal pulang tidur, tiba-tiba bangun-bangun. Dan jadi nggak bisa main tuh? Udah nggak boleh main. Nah, karena udah waktunya. Oh kan. kena WO. udah waktunya tapi nggak ada di situ. Nggak datang. Itu pengalaman terburuk sekaligus aib lah ya. Iya, ya sebenarnya aib sih. Sebenarnya itu agak aib sih. Karena kayaknya nggak ada lagi ya pemain tuh kayak saya. Gak apa-apa. Aib itu masih bisa diceritakan dengan bangga kalau udah juara All England. Kalau juara itu, Jo, bebas ngomong apapun. Semua aib jadi ini ya? Semua aib bisa dibawa ketawa. Coba kalah All England. Aib lu panjang bener buat jadi cibiran. Kalau kamu, Oni? Aduh, kalau aku apa ya? Nggak ada sih. Maksudnya yang jadi ini banget, jadi trauma apa semua. Cuman ya ingat juga nggak lama dari dia tuh ada pertandingan di Taipei. Itu hampir ketiduran juga sama. Kalian memang. Nah, ini masalahnya lama-lama kalian kan sahabatan ya, menurut aku nggak soal ketiduran lah. Emang kalian pemalas aku rasa. Ya, kalau aku masih mending kan di Eropa jet lag. Agak keren ya. Agak keren ya lumayan lah. Lebih bonafit. Iya. Ya, di Eropa beda 6-7 jam gitu kan. Tapi kan WO saya nggak jadi kena WO. Iya, dia nggak jadi. Kamu tetap Pas banget. Jadi kebetulan untungnya hotel sama hallnya sebelahan. Jadi pas bangun pas jam ini jadi masih bisa langsung lari gitu.
datang langsung masuk ke lapangan. Dasar tukang tidur. Itu pelatih kocar-kacir nyariin Ginting mana gitu. Karena trauma juga dia bawa Jonathan waktu itu sempat tidur WO kan. Tidur. Pas saya wah untung aja ada. Ya sampai kedua kalinya. Sampai 2 kali ya. Iya. Ya namanya juga sahabatan. Jadi kalian berdua memang pasangan sleepyhead, tukang tidur. Jo, menang kemarin kan dulu tuh Jojo waktu menang Asian Games ya 2018 ya. Ada gerakan yang wow, cewek-cewek histeris, gitu. Buka-buka baju. Kenapa sekarang nggak buka baju lagi? Dilarang istri? Mungkin enggak lah. Maksudnya ya sebenarnya kalau kita ngomong konteks selebrasi ya, sebenarnya sih wajar-wajar aja gitu. Karena di dunia olahraga lain itu menjadi hal yang wajar gitu. Tapi mungkin karena di bulu tangkis dan ya kebetulan waktu itu di Asian Games di Jakarta, jadi ya yang diingat itu gitu. Cuman ya belakangan ini mungkin ya lebih. Kenapa nggak? Itu kan bisa bikin histeria. Cukup. Cewek-cewek, Cina. Udah kayak ya nggak usah lah ya, jangan berlebihan juga lah ya, udah biasa aja. Memang dia mau low profile atau ada analisa apa sebagai sahabatnya? Mengapa dia tidak buka baju lagi? Saya no comment deh. Atau jangan-jangan seperti yang kita bicarakan Apa tuh? sebelum masuk studio, sebenarnya dia sudah agak buncit. Mungkin. Jadi daripada di Zoom memandang netizen, oh tidak serata. Serata dulu. Sudah mulai ada. Waktu itu 6 kok sekarang tinggal 2. So jadi ini pengalaman yang luar biasa ya buat kalian berdua untuk membawa nama baik Indonesia. Nah, saya sebenarnya mau masuk ke soal bisa sampai di sini juga bukan tanpa perjalanan yang jatuh bangun. Tapi juga soal pernah mendapat penilaian bahwa kalian berdua ini jauh lebih mementingkan kegiatan di luar lapangan daripada berlatih. Pelajaran apa yang mereka dapatkan? Saya masih bersama 2 pemain tunggal andalan bulu tangkis Indonesia, juara All England 2024, Jonathan Christie dan runner-up All England Anthony Ginting. Jojo waktu habis buka-buka itu tadi kaos, langsung laris kan di iklan ya. Ya. Kalau misalnya melihat dulu dan kemudian dianggap jadi minim prestasi, apakah kegiatan di luar lapangan dan hal-hal yang menyangkut komersial itu memang cukup mengganggu atau mempengaruhi performance nggak Jo? Ya kalau dibilang mengganggu untuk saya pribadi itu tidak mengganggu jadwal latihan sama sekali. Karena saya juga bilang sama manajer saya nggak mau diganggu jam latihannya. Jadi untuk dari segi itunya sendiri sih saya merasa tidak terganggu. Tapi mungkin memang karena pada saat itu setelah habis juara Asian Games terus juga dapat tawaran iklan segala macam, mungkin pada saat itu memang prestasinya menurun, jadi ya mungkin pandangan orang seperti itu. Sama halnya juga mungkin ya dengan tahun ini kalau misalnya bisa dibilang biasanya orang atlet habis merit itu akan turun prestasinya segala macam, tapi ya sempat beberapa kali pertandingan dari awal tahun kan juga sedikit menurun juga lah gitu. Dan ya puji Tuhannya waktu di All England ini bisa dibilang membuktikan ya, jadi kayak saya sendiri juga merasa ya memang nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Nggak ada hal yang karena ini prestasinya jadi turun, karena itu prestasinya jadi turun, enggak juga gitu. Oke. Misalnya Jo, aku misalnya yang kita tahu legenda bulu tangkis Rudy Hartono, ia mengkritik minimnya prestasi tunggal putra, bahkan bisa jadi finalis All England aja enggak. Ya mengatakan dalam 24 tahun terakhir ini, berarti itu bahkan sudah 6 tahun lalu. Dalam 24 tahun ini hampir tidak ada tunggal putra kita yang bersinar di All England. Apalagi akhir-akhir ini tunggal putra kita seperti tenggelam. Lebih-lebih lagi di All England dan kejuaraan yang bergengsi seperti kejuaraan dunia dan Olimpiade. Lalu ada Taufik Hidayat menegur Anthony dan Jojo karena gagal total di All England 2019.
Sekarang kan yang diandalkan Anthony dan Jojo. Saya berharap dengan kesibukan mereka di luar lapangan, sebagai atlet mereka juga harus prioritaskan latihan. Kalau aktivitas di luar itu hanya tambahan, jangan sampai mengganggu performa di lapangan. So, mana nih? Ya sama sih. Maksudnya ya kalau saya pribadi saya tahu responsibility saya apa, saya tahu tanggung jawab saya apa. Ya saya sebagai atlet pasti saya kasih all out di waktu saya di badminton. Kadang malah kita ngorbanin waktu buat sama keluarga juga. Iya. Maksudnya ya mungkin itu yang orang lihat di luar kan. Maksudnya kita juga apa ya? Ya kita kan nggak posting, gue lagi latihan nih tiap hari. Cuman ya maksudnya Yang dilihat iklannya. yang lihat iklannya karena kita posting karena kewajiban segala macam. Tapi ya itulah maksudnya ya kita yang tahu. Saya juga sama Jonathan kebetulan satu manajer juga. Jadi kita memang kita wanti-wanti kalau memang ada tawaran ya di luar jam latihan. Mau apapun itu tetap latihan sama pertandingan nomor satu. Itu cuma satu hal ya, Jo, Oni. Tapi kita diskusi ya. Memang pasti nggak boleh ganggu latihan, tapi syuting iklan itu kan juga itu menyita waktu loh. Dan pasti ada dari sisi waktu kalian yang akan dikorbankan, misalnya istirahat. Gitu. So, apalagi sekarang kan jadi pahlawan yang mengembalikan kebanggaan, kepercayaan diri, bulu tangkis Indonesia. Pasti akan banyak yang menawarkan iklan. Sebenarnya seberapa tempting atau seberapa besar sih godaan untuk berada di komersial itu? Godaan sebenarnya ya itu balik lagi ke kitanya juga sih. Kita kan bisa menolak juga gitu. Ya mungkin contohnya seperti sekarang ya mungkin Anthony sama saya juga pasti mendapat tawaran lah untuk beberapa iklan juga gitu. Cuman kalau saya pribadi mungkin saya untuk sementara ini menjelang Olimpiade juga sebenarnya saya nggak mau ambil dulu sih. Jadi ingin lebih fokus lagi di bulu tangkisnya aja, persiapan bulu tangkis. Oni? Sama sih. Maksudnya ya memang bukan banyak yang bilang ya. Kayaknya kita juga sepakat berdua sama pelatih juga. Maksudnya ini menjelang Olimpiade memang bukan harus ada yang dikorbankan. Justru malah banyak yang harus dikorbankan gitu. Maksudnya apapun itulah, you name it, kayak maksudnya ya waktu jalan-jalan, keluarga, holiday apa segala macam memang kita harus korbanin itu dulu sampai nanti Olimpiade gitu. Nah nanti kalau udah Olimpiade bebas lah mau ngapain gitu, kita lihat nanti gitu. Jadi sekarang perjalanan sampai menuju Olimpiade ya kita maksimalin semuanya yang kita punya gitu. Jadi kita kasih waktu kita kasih tenaga pikiran kita ke persiapan ini. Jadi ya meskipun ada tapi kita tahu. Maksudnya ada tawaran segala macam, kita tahu batasannya kayak gimana. Karena kalau yang saya tanemin tuh, ya orang-orang tahu nama saya dari badminton gitu. Jadi nggak mungkin saya ninggalin badminton untuk hal itu gitu. Jadi ya saya pasti kasih all out di badminton sih. Ya, sebuah konsekuensi logis sebenarnya atlet yang juara itu menjadi bintang iklan. Tapi memang tetap harus lesson learn-nya adalah meskipun tidak mengganggu jadwal latihan, tapi memang yang paling penting adalah menjadi juaranya juga. Karena ya itu namanya atlet. Ya, bukan jadi bintang iklan. Ya. Kalau kan ada tadi kita ngobrol, ternyata kan kalian harus punya target ikut match kan. Dalam 1 tahun tuh berapa kewajibannya? Kurang lebih 20 ya, kurang lebih. Kalau wajib? Yang wajib sih 12 sampai 15 mungkin. 15 wajibnya, yang wajib. Tapi di luar itu mungkin bisa lagi. Jadi ya total kurang lebih 20-an ada setahun. Setahun minimal ya, supaya rata-rata lah. Supaya jangan sampai kehilangan peringkat, jangan sampai juga didenda gitu. Sayang dong habis juara All England didenda, hadiahnya ntar habis buat bayar denda ya. Itu memang melelahkan ya. Itu gila sih kalau dengar harus main di minimal. Pasti sih. Bisa dibilang malah. Ya kalau kalah, apalagi kalau kita lagi nggak perform dalam arti hasil turnamennya nggak yang menurut kita itu bukan cuma badan yang capek, pikiran juga capek kan? Kenapa? Maksudnya Dihujat.
Bukan masalah bukan hujat, masalah Pak. hujat, hujan mah saya bodo amat. Iya, itu juga bodoh. Maksudnya yang kita udah expect, oh kita udah latihan capek nih, Iya. udah latihan maksimal, tapi pas pertandingan kok nggak sesuai apa yang kita expect gitulah. Tapi ya itu tadi lah. Iya. Maksudnya ya namanya. Itu termasuk eksploitatif nggak sih? Tereksploitasi nggak sih? Mungkin bisa dibilang gitu ya. Kadang-kadang juga saya pengen kalau ada kesempatan ya untuk berbicara dengan BWF, saya pengen coba diskusi gitu loh. Karena aturannya memang begitu ya? Karena memang ya aturannya seperti itu, apalagi kalau kita yang sudah di peringkat 10 ya, top 15 ya. Top 15 Top 15 itu ada klausulnya memang harus mengikuti beberapa turnamen yang wajib diikuti. Ketika kita nggak ikut situ ya makanya akan kena denda gitu. Nah, Jadi itu tetap harus main terus, tanding iya. terus. Ya kalau nggak mau main bayar denda. bayar denda, iya udah itu aja. Tapi coba gambaran, kan kalau banyak penonton Indonesia meskipun ya mereka mencintai bulu tangkis, mereka taunya cuman kalau nggak menang kalah. Tapi kalau tadi bilang, aduh itu melelahkan banget, coba kasih gambaran segimana dahsyatnya harus memenuhi kuota tanding itu. Coba kasih tahu hari ini gini, begini gitu. maksudku. Jadwalnya. Ya kita latihan Senin sampai Sabtu. Ya sehari 2 kali, kecuali hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu pagi aja setengah hari. Kalau Minggu full libur. Ya Itu kurang dramatis, biasa aja. Iya, makanya Katanya sibuk banget, mau memberikan masukan ke. kalau mau lihat sibuknya nih, dalam 1 tahun ada berapa hari Mbak? 365 65 hari. Kita cuma dapat libur 1 minggu, maksimal 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Itu di akhir Di akhir tahun. tahun. Dan Sama kami juga cuti boleh 2 minggu. kita nggak ada ada. cuti. Kita nggak ada cuti. Seminggu itu aja. Tapi kan ada libur weekend. Ya kan weekend, Weekend juga Mbak sama. juga libur. Iya. Ya berarti kan sama aja. Berarti nggak usah kasih masukan ke. Kalau pertandingan kan nggak libur. Nggak libur. Iya juga. Iya, pertandingan kita sebulan tuh Bisa minimal 2 kali. 2. Iya. Minimal, bisa 3. 2 minggu. Itu kita nggak pulang ke rumah, kita ya jauh dari keluarga juga. Aku justru bilang, ayo kasih tahu dong gimana supaya penontonnya terpukau. Wow gila, sibuk banget pahlawan badminton kita luar Gak perlu biasa. tahu lah biar kita aja, kalian gak akan kuat. Gitu. Iya, itu keren. Itu keren. Gak dramatis ya, kurang ya? Kurang, katanya sibuk banget. Wah mau kasih masukan ke ini WBF. Mana biasa aja. Ya pasti pengorbanan waktu sama keluarga, terus juga ya harus traveling terus setiap saat dengan ya kita nggak pernah resiko perjalanan itu akan seperti apa, nggak pernah tahu. Ini aja datang ke studio Kompas TV di Rossi baru bangun, lemes tadi Iya, turun jet lag. dari Belum tidur, mobil, belum tidur. Ayo lebih dramatis lagi supaya orang lebih terharu. Ayo nggak apa-apa, aku kasih kesempatan. Ya pokoknya intinya ya kayak gitulah. Ya, dapat sih gambarannya bahwa kita sering hanya melihat menang kalah, hanya melihat di kejuaraan yang besar misalnya, yang exposure besar. Tapi sebenarnya di balik itu ada pertandingan-pertandingan lainnya yang itu adalah bagian dari kewajiban kalian. Apa yang akan dilakukan Jojo dan Anthony mempersiapkan Olimpiade? Masih bersama saya 2 atlet andalan tunggal putra badminton Indonesia, juara tunggal putra All England 2024 Leonardus Jonathan Christie dan runner-up tunggal putra All England 2024 Anthony Sinisuka Ginting. Oni tahu nggak? Kan dulu sempet di sosial media orang lupa namanya Sinisuka. Jadi namamu tuh S-nya diganti, tahu nggak diganti apa? Jadi apa? Jojo tahu nggak? Sugeng kalau nggak salah ya. Kok bisa Sugeng? Sugeng jauh banget. Iya. Nah, siapa gitu Sinisuka? Oh ya udah Anthony Sugeng Ginting. Sugeng. Jadi udah pulang, bersyukur bisa membanggakan Indonesia setelah puasa 30 tahun, juara 1 All England, runner up All England. Next akan ada Thomas Cup, ada Olimpiade. Apakah predikat yang sama boleh kalian berikan untuk Indonesia? Harus. Ya pasti pengennya seperti itu. Berharap juga sama. Berharapnya juga kita juga pasti mengusahakan
hal yang sama juga. Iya. Kita kan cuma bisa berusaha. Alah. Minta doanya makanya dari Mbak Rosi dan teman-teman semua. Siapa tahu doanya Mbak Rosi kan dikabul. Iya. Amin. Doa bangsa Indonesia Nah, semuanya itu dia. mendoakan. Ya. Akan beda loh, tapi I don't know. Koreksi aku kalau salah. Kalau nggak diandalkan menang, itu bener nggak sih rasanya lebih plong dibandingkan juara All England, mengalahkan Excelsen, runner up, main nanti di Thomas Cup sama di Olimpiade, akan beda nggak bebannya? Pasti beda. itu makanya itu kan yang hal-hal di luar kontrol kita dan di luar hanya skill ya. Jadi di situ ya pentingnya untuk terus diskusi dengan tim-tim support yang di belakang ini tuh saya rasa ya memang harus lebih lagi gitu. Jadi untuk menjaga hal-hal yang seperti itu tuh tidak terjadi di kemudian hari. Ya, pasti kan embel-embelnya kan lebih banyak kan, atau labelingnya juara All England, runner up All England, Anthony Sugeng, Ginting. Yang berhasil mengalahkan Excelsen, 2 penampilan prima, begitu udah 2 game kalah set, penampilan yang sangat buruk sekali dari juara All England ini. Itu akan selalu akan dibandingkan kan dengan tampilan sebelumnya. Kira-kira apa ya, negatif burden-nya ya sebagai seorang juara. Harapannya tapi tetap bisa menjadi juara. Pasti. Ya itu. Maksudnya yang kita bilang tadi, All England kan salah satu. Yang paling bergengsi. Paling apa ya, tinggi lah ya kastanya di badminton khususnya mungkin. Buat kita berdua, bukan cuma buat kita berdua, kayak semua atlet badminton pengen banget jadi juara di Olimpiade sih. Gitu. Dulu kan Oni kan kesini kan waktu Olimpiade di Talk Show Rossi juga kan? Ya, yang waktu semua sama Grace Polly, sama Apriani. Waktu itu dapat bronze. Bronze ya. Nah kan waktu itu bronze, ini runner up. Berarti nanti yang ketiga muncul di Rossi udah Amin. emas. Naik terus. Jojo dan Oni bisa dibilang sekarang 27-28 lah ya. Umur yang masih sangat mumpuni sebagai seorang atlet begitu. Gimana menurut Jojo sama Oni merasa bahwa ini adalah juga bagian dari masa depanmu, mau sampai pensiun di lapangan badminton? Ya, kalau kita ngomongin pensiun, ada memang setiap olahraga pasti akan ada waktunya gitu. Kayak di bulu tangkis mungkin rata-rata kalau tunggal ya, kita ngomong kalau tunggal mungkin di 3-1, 3 sampai 3-2, 3-3 itu kayaknya udah kalau kita jaga kondisi yang bagus masih bisa untuk berprestasi lah gitu. Tapi ya balik lagi kita memang dengan usia kita yang sekarang ini bisa dibilang memang lagi masa-masa emasnya lah gitu. Dan ya karena akan hal itu juga kita ingin menampilkan yang terbaik, kita ingin berjuang semaksimal mungkin. Dan ya balik lagi, untuk hasil kan kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Jadi ya kita melakukan apa yang jadi bagian kita aja. Kalau Oni juga gitu, pernah berpikir mau kapan atau pokoknya yang penting just keep playing. Kayak kalau kapan sih kita nggak ada target sih ya. Maksudnya ya, tapi kalau dari pikiran-pikiran maksudnya lucu-lucuan cerita-cerita gitu, paling 32, 33 maksudnya ya kita lihat di umur segitu kita masih mumpuni nggak, masih apa, karena kan di tunggal pasti lebih duluan, lebih awal dibandingkan pemain ganda karena kita main cover lapangan semua sendiri kan. Bukan cuma pertandingan ya, kita di latihan juga kan lebih dibanding yang lain gitu karena ya kita cover lapangannya sendiri. Cuman ya tadi saya bilang memang di umur-umur segini ya lagi oke-okenya, dalam arti ya kita harus mempersiapkannya semua dengan baik sih. Maksudnya pasti ya, nanti masa itu datang, kita nggak tahu kapan, sampai ya tergantung Tuhan juga dia percayain kitanya sampai kapan. Ya di atas kertas 32, 33 tapi ya iya, kita nggak ada yang tahu kan. Ya. Jadi kalau saya pribadi sih main sampai semampunya, sampai kalau memang Tuhan udah bilang udah cukup, ya udah cukup gitu. Tapi ya kita kan pasti ya ini karir kita gitu. Maksudnya dalam arti kita kan cowok bakal jadi calon
calon gua ya. Iya, saya sudah. Calon kepala keluarga pasti kan ada tanggung jawab lebih juga. Maksudnya kita maksimalin sekarang buat nanti masa tua kita sama keluarga sih. Kalau saya sih gitu. Atlet itu menurut Oni juga tetap menjanjikan. Kalau berhasil ya, loh bener. Resikonya tinggi. Resikonya tinggi sih. Maksudnya banget. kayak jujur kalau mau dibilang ya kita berdua yang kelihatan, Iya. tapi di seangkatan kita banyak banyak banget yang maksudnya nggak seberuntung atau sampai kita berhasil sampai Di titik sekarang, ini. sampai di titik inilah. Jadi banyak banget sih maksudnya yang kita bisa flashback lagi, wah kayak bersyukur banget lah Tuhan bisa sampai sekarang gitu ngasih kesempatan sampai sekarang. Terlepas mungkin usaha kita juga ada, terlepas kerja keras kita juga ada, cuman kayak dilihat-lihat lagi lah, perasaan teman kita ini kerja kerasnya lebih dari kita gitu. Maksudnya atau bahkan dulu dia kayaknya lebih bagus dari gitu kita. skillnya, tekniknya, talentanya segala macam. Cuman maksudnya itu hal-hal yang kita nggak bisa kontrol juga kan. Jadi ya kalau ya ditanya Mbak Rosi kayak tadi ya, kalau kita bisa berhasil, kita bisa sampai titik sekarang sih sangat menjanjikan gitu. Tapi ya kalau nggak beruntung, nggak berhasil ya resikonya tinggi. Sorry, aku mau nanya. Jadi atlet berprestasi itu bisa kaya nggak sih? Bisa banget. Tapi Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang bisa. dan meskipun nanti udah pensiun. Itu yang nggak tahu. Itu kalau pensiun kita nggak tahu. Kita harus ya itulah pinter-pinternya untuk Manage. Ya kita tabung, entah itu mau investasi apa. Ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing lagi. Karena saya ingat yang waktu Oni di sini kan bagaimana kita ingin sama-sama menumbuhkan bangga jadi atlet gitu. Tapi kan bangga juga harus tetap punya implikasi, punya kesejahteraan. Mereka tahu bahwa ketika mereka berprestasi dan setelah mereka memberikan kebanggaan bagi Indonesia, masa tua mereka juga bisa tetap memberikan kesejahteraan. Jangan sampai atlet berprestasi di masanya, habis itu begitu pensiun banyak kita dengar cerita-cerita yang kasihan banget gitu, sangat memilukan. Itu yang kita tidak ingin terjadi pada atlet-atlet di cabang olahraga manapun. Mereka yang sudah memberikan kebanggaan pada Indonesia, semoga bisa terus punya kebanggaan atas hidup mereka, meskipun sudah tidak di lapangan lagi. So, Oni, Jojo, selamat. Terima kasih. Menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Dia kalau udah dia cengirannya seperti ini, gue udah tahu banget nih, pasti ada keisengan sebenarnya celetukannya. Selamat juga untuk Jojo. Jadi akan lahir bulan apa? Pas sang baby. Olimpik. Setelah Olimpik. Setelah Olimpik. Hanya mungkin 1 bulan atau 1 bulan kurang setelah selesai pertandingan Olimpik. Berarti nama pertama udah bisa tuh. Calon nama anak yaitu Olen. Ya, dari All England. Kalau menang nanti di Olimpiade namanya? Olim. Jadi Olim Christie. Last name-nya Christie kan kamu ya? Ya, Olin Christie. Olim Christie. Nama dari kita berdua. Jadi kalau anak mau, Papa kenapa nama ini? Ini diberikan oleh Om Ginting dan Tante Rosi. Ini bagus. Olim. Bagus ya? Olen dan Olim Christie. Thank you so much ya. Terima kasih sekali sudah tadi baru bangun tidur tapi memenuhi komitmen untuk ada di Talk Show Rosi. Sungguh-sungguh aku sangat menghargainya. Kita ketemu lagi di next performance dan dengan cerita yang juga membanggakan. Tidak saja untuk kalian berdua tapi juga untuk Indonesia. Thank you ya Jo. Terima kasih. Thank you Oni. Good luck. Thank you. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Tetap perbarui informasi terkini Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya.